Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya semuanya. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sebelumnya Bapak akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Baik, yang pertama Mbak Imas hadir, Mbak Deta hadir ya, Mbak Aisyah hadir, Mbak Adinda hadir, Mbak Sita hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang masih ingat kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu mengenai apa? Iya, benar, persatuan dalam perbedaan. Ya, benar sekali. Nah, untuk materi kita pada hari ini, pada pagi hari ini, yakni mengenai tokoh dan penemuan, atau tema yang selanjutnya, yakni tokoh dan penemuan. Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak bisa menyiapkan buku tematik kelas 6, tema 3, dengan judul tema tokoh dan penemuan. Ada yang tidak membawa bukunya? Alhamdulillah bawa semua ya. Baik, termasuk anak-anak yang pintar dan insya Allah jadi anak-anak yang cerdas karena rajin semua menyiapkan bukunya dengan baik. Nah, silahkan dibuka pada halaman 1, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sudah? Baik, nah anak-anak, di dalam kelas ini ada kipas angin, ada lampu, dan juga ada layar proyektor. Nah, itu menyala karena apa? Iya, benar, karena ada aliran listrik. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari siapa penemu listrik dan bagaimana ataupun setelah ditemukannya listrik ada perubahan apa sajakah. Nah, nanti kita akan pelajari pada materi di pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membaca di bagian kolom bawah, yakni listrik pengubah wajah dunia. Baik, kita cermati bersama ya, kita baca. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, Michael Faraday ini merupakan tokoh penemu arus listrik, anak-anak. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris, negara Inggris. Ia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan kerasnya dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Silahkan dibuka di halaman yang selanjutnya, yakni halaman 2. Nah, di sini terdapat bacaan ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Jadi sama seperti halnya di kelas ini anak-anak, aliran listrik tersebut berasal dari kabel yang sudah disambungkan di setiap masing-masing ruangan, sehingga kita dapat menggunakannya untuk menyalakan kipas angin, menyalakan lampu, menyalakan layar LCD proyektor, dan lain sebagainya yang berhubungan atau membutuhkan aliran listrik. Nah, di dalam buku tersebut juga termuat
contoh rangkaian seri lampu, rangkaian seri, dan rangkaian paralel lampu. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu yang ada di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Jika lampu tidak digunakan, maka kita matikan. Jika kita sudah selesai menonton televisi, ya kita matikan televisinya. Dan jika kita sudah selesai men-charge HP atau nge-charge HP, kita cabut colokan dari HP maupun dari colokan listriknya. Itu merupakan salah satu contoh penghematan listrik. Nah, baik, selanjutnya silahkan dibuka pada halaman 4 di bagian Ayo Berdiskusi. Di dalam yang termuat di dalam lembar halaman 4 tersebut merupakan gambar apa? Ya, benar, senter yang dibongkar atau yang dipisah-pisah. Nah, tadi sudah Bapak bacakan dan anak sudah mencermati, senter termasuk dalam rangkaian seri atau paralel? Ya, benar, rangkaian seri. Nah, pada kolom Ayo Berdiskusi, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian silahkan dituliskan di dalam tabel berikut beserta fungsinya. Nah, anak-anak, untuk tugas ini bisa diselesaikan di rumah, tetapi untuk materi pada pagi hari ini, Bapak sudah menyiapkan media konkretnya berupa senter yang nanti anak-anak bisa langsung memahami dan akan lebih mudah untuk mengulanginya kembali saat belajar di rumah. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan menunjukkan senter yang sudah Bapak persiapkan sebagai media pembelajarannya ya. Ini seperti ini untuk senternya. Nah, senter ini jika di masa saat ini bisa disebut juga senter kuno, karena bohlam ini jika nanti bisa menyala yaitu berwarna kuning. Berbeda dengan senter-senter pada saat ini yang nyalanya itu lebih terang dan berwarna putih atau dengan teknologi LED. Nah, di belakang senter ini terdapat tempat untuk memasukkan baterai. Nah, baterai ini kan sebagai sumber dayanya, sebagai listrik utamanya untuk senter. Jadi kita bisa masukkan ya untuk baterainya. Namun mungkin sepertinya ini baterainya membutuhkan 3 dan mohon maaf Bapak hanya mempunyai 2 baterai. Lalu kita tutup. Kalau ini bisa penuh 3 baterai, maka di sini akan berketerkaitan dan rangkaian ini jika di on-kan, bohlam ini akan menyala terang berwarna kuning. Nah, untuk selanjutnya yakni senter modern atau senter pada masa kini, yakni seperti ini ya anak-anak. Pasti anak-anak sudah sering menjumpai. Nah, senter ini bisa dicas, berbeda dengan senter kuno yang Bapak tunjukkan di awal tadi. Senter ini jika sudah habis baterainya, sudah mulai redup nyalanya, tinggal kita cas dengan mengeluarkan seperti ini, mengeluarkan cop-copan ataupun colokannya dengan menarik ke atas seperti ini. Nanti setelah dicas, maka akan menyala terang seperti ini, atau juga bisa dinyalakan seperti ini. Nah, demikian ya anak-anak untuk rangkaian dan komponen-komponen dalam senter. Untuk selanjutnya kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, baik, untuk materi yang selanjutnya yakni silahkan dibuka pada halaman 7
di kolom ayo mengamati. Sudah? Nah, pada kolom ayo mengamati, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah adanya listrik? Silahkan didiskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagan yang tersedia di bawah ini. Nah, sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Nah, untuk tugas yang selanjutnya yakni nanti silahkan jika anak-anak sudah berada di rumah bisa mengamati hal-hal yang ada di sekitar rumah, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat terkait dengan perubahan sosial budaya setelah ditemukan atau setelah adanya listrik. Nah, seperti contoh sederhana pada halaman tersebut, sebelum ada listrik tentu akan gelap ya, sebelum ada lampu. Nah, setelah adanya listrik lalu ada lampu, saat ini kita bisa menikmati ataupun di dalam malam hari kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas dengan baik karena sudah ada listrik dan lampu menyala dengan terang. Lalu silahkan tuliskan dalam peta pikiran pada berikut ini pada halaman 8. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah, di bagian tengah beragam benda dan peralatan rumah tangga. Seperti contoh setrika arang. Itu sebelum ada listrik. Nah, itu zaman dahulu. Setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik untuk menyetrika baju kita sebelum kita gunakan untuk berangkat ke sekolah agar rapi. Nah, silahkan untuk contoh lainnya setelah ditemukan adanya listrik maupun sebelum, silahkan nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas ini di rumah masing-masing dengan pengamatan dan boleh juga bertanya pada orang tua maupun tetangga sekitar masing-masing yang dapat dijadikan sumber ataupun dapat dijadikan sumber jawaban. Demikian materi pada pagi hari ini mengenai tokoh dan penemuan di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah hal yang ingin ditanyakan sebelumnya, anak-anak? Baik, tidak ada. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini tadi di awal? Iya, benar. Kita sudah mempelajari siapa penemu listrik pertama kali di dunia. Siapa tadi? Iya, benar. Michael Faraday. Dari negara mana? Dari negara Inggris. Ya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah mempelajari mengenai komponen-komponen yang ada pada senter. Ya, tadi Bapak sudah memberikan media konkretnya berupa senter yang diisi dengan baterai dan senter yang saat ini atau senter modern dengan cas ataupun baterai yang dapat diisi ulang melalui aliran listrik. Nah, untuk selanjutnya tadi yang terakhir tadi, iya benar, mengamati perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat setelah ditemukannya listrik atau setelah adanya listrik. Ya benar, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari 3 hal tersebut ya. Yang pertama penemu listrik, yang kedua komponen-komponen dalam alat elektronik yakni senter, dan yang ketiga mengamati perubahan sosial budaya yang nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah. Nah, untuk materi yang selanjutnya ataupun materi yang akan datang, kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, silahkan besok bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dari sekian dari Bapak, banyak kesalahan dan kekurangan Bapak memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.